Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ahmad Taufik. Kali ini kita akan coba praktekkan kembali penggunaan eh, aplikasi Imagy. Dalam hal ini saya akan fokus penggunaan ini dalam bidang ilmu biologi. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan pengukuran luas poligon. Dalam hal ini kita gunakan adalah luas buah daun atau beberapa daun yang bentuknya berbeda-beda. Dan itu hanya dengan beberapa kali klik, kemudian kita akan mendapatkan hasil luas dan juga sekaligus beberapa bentuk statistik deskriptif yang dikeluarkan oleh result atau summary dari Imagy ini. Oke, kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara menghitung. Nah, sebelumnya mengukur, sekarang juga kita akan coba menghitung. Menghitung apa? Tentu kita sebagai biologis banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam penelitian yang melakukan yang namanya menghitung objek tertentu. Contohnya menghitung jumlah polen. Ya, tentunya butiran polen ini tergantung spesies tumbuhan. Tentu sangat bermacam-macam, dari sangat kecil sekali dengan jumlah yang beribu-ribu dan berjuta-juta malahan jumlahnya yang biasanya kita hitung dengan konter, melihat dengan ke dalam mikroskop, kemudian kita hitung sampai mata kita berair merah seharian menghitungnya, dan juga menghitung apa ya, butiran patogen yang terdapat dalam jaringan tertentu kita di struktur hewan gitu ya. Itu juga atau di insang ya, terlihat ada bulir-buliran patogen di sana atau jamur dan segala macam, berapa jumlahnya. Nah, itu sangat akan ribet sekali sekiranya kita lakukan dengan cara manual atau cara lama. Nah, dalam hal ini Imagy dapat kita gunakan untuk men-shortcut atau memintas jalan yang sangat panjang tadi. Dengan hanya beberapa klik saja kita akan mendapatkan hasil hitungan tersebut. Nah, tidak hanya menghitungnya, kita juga jutaan yang kita hitung tadi juga bisa akan keluar hasilnya berupa ukuran luasnya masing-masing dari objek yang kita hitung tadi. Itu sangat luar biasa. Disinilah the powerful of Imagy akan kelihatan dan akan coba kita praktekkan. Tahapannya sama dengan yang sebelumnya, tentu rekan-rekan perlu uh, melakukan download ya, atau mengunduh softwarenya, mana software ini adalah software gratisan atau open source. Bisa langsung berkunjung ke website Imagy officialnya, atau saya juga sudah sediakan yang portable Imagy-nya di link ini adalah drive-nya. Silahkan langsung di copy, kemudian di paste di browsernya, kemudian nah ini sedikit nunggu. Nah, ini adalah yang saya simpan di drive. Kemudian rekan-rekan nanti tinggal copy aja ini, kemudian di paste di device yang masing-masing di laptopnya. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita tentu perlu meng-unpack dalam sekiranya apa, eh, karena file tersebut dalam bentuk pack, kemudian nanti perlu kawan-kawan unpack. Namun sekiranya tidak dalam bentuk unpack, kawan-kawan tinggal langsung buka aplikasi Imagy, yang mana nanti bisa kawan-kawan lihat folder tersebut akan bersihkan ini. Nah, ada beberapa folder, kemudian ada beberapa aplikasi. Sini kawan-kawan langsung saja nanti menuju ke Imagy ini, ke aplikasi yang bergambar ini. Silahkan tekan ini, double klik, maka akan keluar aplikasi Imagy ini, Windows ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka file. Ya, dalam hal ini bukan daun ya. Kita akan menghitung apa ya? Um, kacang hijau. Kacang hijau. Nah, yang disandingkan dengan rujukan skala. Artinya gambar kacang hijau yang bertebaran ini, yang katakanlah kita anggap ini adalah polen yang beribu-ribu atau berjuta-juta, tentu harus disandingkan dengan rujukan skala. Ya, kalau seandainya um,
dalam mikroskop tentu kita bisa menggunakan mikrometer dan segala macamnya. Nah, kalau seandainya kacang hijau ini tentu kita juga bisa gunakan roll atau benda-benda yang sudah kita ketahui ukurannya, bisa jadi pena dan lain sebagainya. Oke, kita coba buka file foto tersebut. Di sini saya sudah sediakan ini ya, gambar kacang hijau. Tinggal langsung drag saja, oke. Window dari Imagy, ambil di Explorer, kemudian drag ke Imagy ini. Tek. Nah, lepaskan maka akan keluarlah gambar tersebut. Sekarang sudah masuk ke dalam window dari si Imagy. Nah, sekarang tahapan berikutnya adalah kita lakukan yang namanya kalibrasi skala. Ya, kalibrasi skala, namun untuk mempermudah kita lakukan um, penggeseran tersebut terlebih dahulu. Kita transform ya, supaya dia skala ini terletak di sebelah kiri kita. Kita ambil transform di image ini ya. Ambil image, kemudian transform, ya, kemudian rotate. Nah, seperti ini sehingga gambar skalanya ada di posisi kiri. Tergantung kita. Kalau saya Anda nyaman tadi skala yang di sebelah bawah juga nggak apa-apa. Kalau maunya di sebelah kiri, tinggal ambil image, kemudian transform dan tinggal di rotate saja sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa lakukan yang namanya kalibrasi dengan cara menzoom. Jadi cara menzoomnya adalah menekan plus. Nah, ketika kita menekan plus ini, kita arahkan kepada mana yang mau kita zoom. Ya, kalau kita mau menzoom objek ini yang di tengah-tengah, langsung arahkan pointernya ke sini. Nah, dia akan menuju ke tengah-tengah. Kalau kita mau ngezoomnya ke arah skala, kita tunjuk dulu ke arah skala tersebut, ya seperti ini. Kemudian tekan plus. Nah, dia akan menuju ke skala tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan kalibrasi seperti pada video sebelumnya ya. Kita coba lihat di analyze ini, kemudian kita set scale. Sekarang posisinya masih kosong ya, karena belum ada yang kita tunjuk. Tujuannya nanti adalah kita menunjuk sesuatu, kemudian kita sampaikan kepada software bahwasanya jarak yang kita tunjuk tersebut ukurannya adalah segini gitu ya. Jadi itulah namanya kalibrasi. Nah, oke, sekarang kita keluar dulu, cancel, kemudian kita tunjuk. Ya, kita tunjuk dengan penunjuknya. Penunjuknya adalah tekan strike ini. Ini adalah menu strike di barnya Imagy. Tekan strike ini, kemudian kita tunjuk ukurannya dari roll ini sepanjang terserah kita mau berapa. Di sini saya akan coba praktekkan sepanjang 3 cm saja. Caranya supaya lurus strike kita tekan shift ya. Kemudian kita klik mulai dari poin pertama kita, poin 0 ya sampai ke 3 cm. Inilah sudah 3 cm yang saya tunjuk ya kira-kira. Kita lepaskan di sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali ambil analyze, ambil set scale. Nah, sekarang sudah ada angkanya. Angka di sini adalah pixel. Jadi 3 cm yang kita tunjuk dari sini ke sini ini si komputer atau si software mengetahui ini panjangnya adalah sepanjang 46,25 pixel. Nah, kita tahu ini adalah panjang 3 cm, maka kita kalibrasi ke non distance-nya ini, panjang dari pixel ini adalah 3 cm. Nah, di sini di unit ini kita rubah menjadi cm. Nah, artinya sekarang kita sudah mengkalibrasi. Jangan lupa centang global ini. Kemudian di sini bisa Anda lihat bahwasanya 15,4 pixel artinya sama dengan 1 cm. Ini sudah terkalibrasi. Oke, kita tekan OK. Nah, jadi kondisi gambar kita sudah kalibrasi dengan software kita. Sekarang ini. Langkah selanjutnya kita lihat yang ke nomor 6. Itu kita lakukan penurunan jumlah warna. Ya. Penurunan jumlah warna dari RGB ke 8 bit. Kita ansur-ansur ya. Kita tidak bisa langsung ke dua warna. Kita harus ansur-ansur dari 2 RGB ke 8 bit. Jika Anda langsung dari RGB ke binary, dia akan menolak, ya, software akan menolak. Jadi kita lakukan secara bertahap. Oke, kita lakukan penurunan gambar dengan cara mengklik image, kemudian ke type, kemudian tekan
8 bit ya. Di posisi centang sekarang di RGB, kemudian kita akan centang 8 bit. Kita akan lihat perubahannya, klik, nah dia akan berubah menjadi gray ya. Nah, jadi lebih jelasnya kita zoom in, zoom out lagi dan menekan min ya. Nah, minus. Saya lihat sekarang gambar kita sudah gray ya, sebanyak 8 bit warnanya ini. Nah, ini belum cukup ya. Nah, kita perlu turunkan lagi menjadi hanya 2 warna saja. Backgroundnya putih dan yang mau kita ukur warnanya harus hitam, gitu ya. Terus sebaliknya juga bisa. Jadi nanti kita mengukur yang sekiranya objek kita warna putih, berarti kita nanti akan sampaikan ke softwarenya yang mau kita ukur adalah yang warna putih. Sekarang kita akan ubah dia menjadi 2 warna saja dengan cara make binary. Ya, ini ada tahapan berikutnya. Jadikan gambar tersebut menjadi 2 warna, yaitu 2 binary saja, 2 biner ya, hitam dan putih. Oke, caranya adalah dengan mengklik proses ini, ya. Kemudian di sini ada terlihat binary. Nah, di binary ini akan di baris pertama akan kelihatan make binary, akan langsung make binary ini, maka Anda bisa lihat perbedaannya setelah menekan make binary ini. Nah, dia akan langsung berubah menjadi hitam putih. Jadi gambar kita menjadi lebih fokus dan si komputernya, softwarenya akan lebih fokus juga untuk mengukurnya. Nah, di sini kita masih ada gangguan, yaitu adalah scale bar kita, atau bukan scale bar, atau scale rujukan kita, skala rujukan tadi, itu roll ini. Sekiranya kita biarkan seperti ini, roll ini nanti poin-poin roll ini juga akan dihitung menjadi sebuah kesatuan oleh software, makanya perlu kita hilangkan. Jadi tinggal kita crop saja. Caranya adalah dengan mengambil image ini, kemudian kita crop ya, tekan crop. Nah, oh ya, kita ambil dulu, maksud saya rektangular ini. Kita ambil rektangular, kemudian kita blok dulu ya, mana yang mau kita ukur. Nah, seperti ini. Ya, atau katakan kita mau mengukur seluas 10 kali 10 mikron. Ya, Anda membuat plot contohnya. Atau tidak undefinite juga bisa seperti ini, terserah saja. Nah, kemudian kita crop. Ya, kita crop dengan cara mengklik image, kemudian ambil crop. Oke, sekarang sudah kita crop bagian yang mau kita ukur saja, atau mau kita hitung saja. Ya, sekiranya ini 1000 isinya juga bisa kita hitung, 1.000.000 dan miliaran juga bisa kita hitung. Ini aja hanya contoh saja. Oke, lanjut kita akan masuk ke tahap berikutnya adalah membuang rujukan skala gambar sudah ya, dengan cara mengcrop tadi. Kemudian ini 9, kemudian ini adalah 10. Kita masuk ke 9, yaitu lakukan penghitungan sekaligus pengukuran luas menggunakan analisis partikel. Oke, caranya adalah dengan mengklik analyze ini. Kita sekarang mengukur atau menghitungnya. Menghitung jumlah tentunya, poin utama kita sekarang. Sekaligus juga menghitung luasnya. Oke, kita ambil analyze. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat di baris kedua itu analyze particles. Rekan-rekan tinggal klik ini. Nah, akan keluar optional seperti ini, propertiesnya. Nah, di sini size-nya, ini artinya adalah ukuran yang mau kita ukur. Sekiranya kawan-kawan ada batasan, sekiranya contoh spesies tertentu mempunyai batasan ukuran rentang tertentu, tinggal kawan-kawan tulis saja di sini. Misalnya virus atau bakteri dan segala macamnya, sekiranya ada rentang kekhususan terhadap bakteri tersebut, tinggal Anda bikin berapa ukurannya di sini. Namun sekiranya kasus kita sekarang ini tidak ada rentang tersebut, kacang padi ya ukurannya ya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, jadi kita tinggal biarkan saja default seperti ini, dari 0 ukurannya sampai tak terbatas. Jadi semua nanti di display ini yang berukuran titik saja ya, itu dihitung menjadi sebuah satu kesatuan sama software ini. Karena kita tidak batasi, kita ambil dari 0 ya, begitu. Namun sekiranya kita batasi dari contohnya 0,5 cm contohnya sampai infinity,
Berarti nanti antara 0 sampai 0,49 senti dia tidak akan ukur menjadi sebuah kesatuan. Gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Oke, kita biarkan saja ini. Kemudian circularity juga kita biarkan saja. 0 sampai 1. Kemudian show ini kita ambil saja yang bare outline. Biar nanti diurutkan ya. Jadi nanti nomornya akan diurutkan oleh si software. Sehingga kita lebih mudah untuk menyandingkan dengan tabel hasil dari pengukuran ini nantinya. Oke, di sini juga terlihat beberapa item yang bisa dicek dan di-uncheck. Tentu kita perlu melihat display hasil resultnya. Kita centang ini, kemudian clear result, kemudian summarize-nya. Tentu juga kita perlu, kemudian kita tambahkan ke manager juga. Nah, kemudian ini artinya exclude on edge ini. Di sini bisa rekan-rekan lihat di tepi-tepi ini ada yang bersinggungan dengan edge atau tepi. Sekiranya kita centang exclude on edge ini, artinya yang bersinggungan dengan tepi ini tidak akan diukur oleh software. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini juga masuk ya ini. Berarti ini tidak akan terhitung oleh software. Nah, kenapa ini perlu? Karena nanti sekiranya kita membuat rata-rata atau nilai minimal maksimal, tentu yang bagian tepi yang terpotong ini akan merusak dari kenaturalan dari data kita. Yang seharusnya biji itu tidak ada ukurannya yang sekecil ini, namun karena terpotong oleh edge ini, dia akan digeneralisir dalam bentuk rata-rata ke keseluruhan dari objek yang kita ukur. Jadi saya merekomendasikannya sekiranya rekan-rekan melakukan pengukuran yang spesifik nantinya baiknya di-exclude ya yang on edge ini karena dia sudah terpotong ya ketika kita crop. Jadi di-exclude saja, tidak perlu kita hitung ini supaya tidak terganggu nantinya ukuran rata-rata dari yang lainnya secara keseluruhan. Kemudian ini include hole. Nah, di sini ada lubang-lubang tertentu. Tentu kita tidak perlu mengincludekan hole ya supaya tidak dihitung juga lubang ini menjadi sebuah kesatuan ya. Jadi kita tidak perlu centang itu ya, biarkan saja. Oke. Kemudian yang lain biarkan saja. Record start, kemudian in situ show juga tidak perlu. Ini adalah hal yang krusial dan tentu juga tergantung kebutuhan kita. Apa yang mau kita tampilkan dan seperti apa pengukurannya. Nah, di sini adalah settingan simpelnya. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal tekan OK ya. Oke. Nah, Anda tinggal langsung lihat hasilnya di Windows ini. Sini bisa Anda lihat bahwasanya biji yang diukur tadi ya ada sebanyak 86 biji. Nah, itu adalah hasilnya. Ya. Dan tidak hanya itu, luas dari biji, masing-masing biji itu juga terlihat di sini. Ya. Biji nomor 1 ya. Nah, biji nomor 2 dan nah, di sini bisa Anda lihat biji nomor 1 ini adalah 1 ya, ini 2, ini 3, 4 ada angka labelnya langsung. Karena tadi kita atur di pengaturannya di bar tadi ya, bar tadi, bar outline tadi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sandingkan dengan tabel ini. Oh, ternyata nomor 9, nah, nomor 9 punya ukuran sangat besar sekali, 0,3. Nah, selebihnya hanya 0,1, 0,2. Nah, ini masuk akal sekali. Dan juga 48 ini, nomor 48 bisa kita lihat ke bawah. Nah, ukurannya juga 0,3, sangat besar sekali. Nah, seharusnya ini kan adalah terdiri dari 2 biji. Nah, itu makanya sekiranya rekan-rekan melakukan penghitungan lebih baik polen contohnya lebih baik dicacah terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga dia memang terpisah ya satu sama lain
sehingga tidak dihitung di satu kesatuan oleh si software ini. Itu adalah galat atau error dari penghitungan. Saya rasa itu biasa saja. Namun tentu prefiksasi dan fiksasi dari objek penelitian kita juga sangat berpengaruh terhadap penghitungan ini. Tidak hanya galat atau error dari software ini saja. Jadi semakin baik fiksasi kita, persiapan kita ketika pengamatan di mikroskop dan segala macam, tentu nanti ketika kita foto dan hasil foto itu juga akan semakin baik hasil penghitungannya oleh imaji ini. Oke, kemudian juga summary, ini adalah summary-nya. Nah, Anda bisa lihat jumlahnya totalnya adalah 86. Jadi biji yang kita hitung adalah 86 buah biji. Kemudian luas total areanya adalah sebanyak 16 cm biji sangkar. Total keseluruhan yang hitam ini luasnya adalah seluas 16,809 cm biji sangkar. Dan rata-rata ukuran dari biji ini adalah 0,195. Nah, 0,195. Nah, rekan bisa lihat efek dari pengaturan yang kita exclude dari tepi tadi ya, edge exclude ya. Nah, di sini yang di tepi ini tidak bernomor sama sekali. Ini juga tidak bernomor, ini tidak bernomor, dan ini tidak bernomor. Nah, artinya dia tidak masuk ke dalam penghitungan. Ya, dia tidak termasuk dalam penghitungan. Bisa dilihat ya. Yang dihitung itu adalah yang punya label, yang punya angka ini saja. Sekiranya tadi tidak kita centang pengaturan itu, dia akan tetap dihitung, akan punya nomor dia di sini dan akan keluar hasilnya di sini, sehingga tentu akan lebih membuat kerancuan ya atau galat error ke dalam generalisir dari average size ini nantinya ya, yang sekarang nilainya adalah 0,195. Oke, simpel sekali bukan? Kita bisa menghitung dan sekaligus juga mengukur luasnya ya, di hanya beberapa kali klik saja. Tinggal atur settingannya, kemudian akan keluar hasilnya dalam jentikan jari saja. Nah, kemudian hasil ini tentu kita bisa simpan dalam bentuk file Excel dengan cara mengklik file, kemudian save as, kemudian kita ya tinggal ubah namanya jumlah atau pengukuran polen ya, tinggal di save. Oke, kita lihat di hasilnya ini pengukuran polen yang baru saja kita simpan, kita klik saja yes. Nah, ini di hasilnya sebanyak 86 ya, pengukuran sudah kita dapatkan dengan waktu yang sangat pendek sekali. Tentu ini sangat membuat penelitian rekan-rekan atau kita semua waktunya akan terpotong sangat signifikan ya. Jadi akan lebih mempercepat penyelesaian dari riset kita. Harapannya seperti itu. Oke, demikian saja praktek dari penghitungan dan pengukuran objek ya. Bisa diaplikasikan ke dalam hal-hal yang lain. Tinggal rekan-rekan lain berinovasi, kreativitas saja. Contohnya penelitiannya dalam mikrobiologi juga melihat jumlah bakteri, kemudian berapa yang terkontaminasi dan segala macamnya, juga bisa tinggal difoto saja, kemudian langsung dianalisis di imaging menggunakan analisis partikel ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like tentunya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.